Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Jamil dengan nomor NPM 235009003. Di sini saya dari Agribisnis kelas A dan akan memaparkan terkait pembangunan pertanian, yang dimana saya mengambil salah satu data sekunder berupa jurnal yang berjudul Analisis Rantai Pasok dan Efisiensi Saluran Pemasaran Jamur Tiram di Desa Payakabung untuk studi kasus di kelompok UMKM Jamur Tiram. Sumber pustakanya ini saya peroleh dari saudara Razuhri dan kawan-kawan pada tahun 2024. Rantai pasok jamur tiram di Desa Payakabung masih menghadapi banyak kendala, terutama ketidakstabilan kualitas dan pasokan bahan baku, risiko kontaminasi pada proses produksi, serta sifat jamur yang mudah rusak, sehingga menimbulkan kerugian pada produsen dan pengecer. Selain itu, hubungan antar aktor seperti pemasok, produsen, penyuluh, pengecer, pemerintah, dan lembaga pembiayaan belum berjalan optimal, membuat efisiensi pemasaran dan konsistensi produksi belum tercapai. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem rantai pasok belum dianalisis dan perlu dianalisis untuk mengetahui permasalahan utama dan meningkatkan kinerja pemasaran jamur tiram. Lalu jika dilihat dari rumusan masalah, bagaimana sih kondisi rantai pasok jamur tiram dari pemasok hingga konsumen akhir pada UMKM jamur tiram Desa Payakabung? Yang kedua, aktor-aktor mana saja yang berperan dalam rantai pasok dan bagaimana hubungan antar aktor tersebut mempengaruhi stabilitas produksi dan pemasaran jamur tiram? Yang terakhir, bagaimana strategi dan arah pengembangan yang diperlukan untuk memperbaiki sistem rantai pasok jamur tiram di Desa Payakabung secara berkelanjutan? Baik, untuk mengetahui lebih lanjut terkait permasalahan yang terjadi di petani atau produsen ini, mari kita lihat di risk picture yang telah saya siapkan. Kita melihat bahwa sistem rantai pasok jamur tiram di Desa Payakabung melibatkan banyak aktor, mulai dari pemasok, produsen, pengecer, konsumen, dan pemerintah, serta akademisi, hingga lembaga pembiayaan keuangan. Namun dari hubungan antar karakter ini muncul beberapa permasalahan inti yang saling berkaitan. 1. Permasalahan bahan baku. Pasokan bahan baku sering habis, sehingga produsen tidak bisa membuat bagluk tepat waktu. Selanjutnya, ada pemasok yang nakal sehingga kualitas bagluk menurun dan rawan gagal tumbuh. Dikarenakan kelangkaan bahan baku, harga bahan baku terus naik, sehingga biaya produksi meningkat dan harga jual ikut terdorong naik. Yang kedua, permasalahan produksi. Lebih difokuskan pada kumbung jamur. Jamur tiram sangat sensitif terhadap suhu dan kelembaban, yang bisa menghambat pertumbuhan miselium. Risiko kontaminasi tinggi, terutama jika bahan baku dan lingkungan kurang steril. Selanjutnya, untuk proses inkubasi dan sterilisasi sangat sensitif, yang dapat membuat bagluk gagal tumbuh. Masalah yang ketiga adalah pemasaran dan distribusi. Pengecer sering menerima pasokan tidak stabil dari produsen jamur tiram. Yang kedua, jamur tiram mudah rusak, sehingga pengecer menanggung risiko kerugian jika tidak cepat terjual. Selanjutnya, biaya transportasi dan pengemasan cukup tinggi, sehingga harga jual ke konsumen pun ikut naik. Permasalahan keempat, yaitu adalah keterbatasan dukungan pemerintah dan pembiayaan, yaitu tidak adanya kebijakan khusus untuk stabilisasi bahan baku atau jaminan pasokan. Selanjutnya, produsen memberi bahan baku secara mandiri tanpa bantuan modal. Selanjutnya juga, ketidakpastian produksi membuat lembaga pembiayaan ragu memberikan kredit. Dan masalah yang kelima, yaitu adalah rendahnya penerapan teknologi dan pendampingan. Teknologi pertanian sudah ada, namun belum banyak diadopsi oleh penyuluh dan belum maksimal dalam mendampingi produsen, terutama untuk manajemen risiko dan pengendalian kualitas. Selanjutnya juga, pengetahuan budidaya sebenarnya tersedia, tapi tidak semua diterapkan di lapangan. Dan masalah yang keenam, yaitu adalah kurangnya kerjasama antar aktor. Komunikasi antar pemasok, produsen, pengecer sering tidak sejalan. Akademisi dan riset belum sepenuhnya terhubung dengan praktik di lapangan. Pemerintah dan lembaga pembiayaan pun belum berperan aktif dalam memperkuat sistem rantai pasok. Selanjutnya, untuk memahami lebih dalam terkait permasalahan yang terjadi, di sini saya menyiapkan analisis CATWO atau CATWOE untuk rantai pasok jamur tiram Desa Payakabung. Yang pertama, untuk C, yaitu customer atau pelanggan, atau siapa yang terkena dampak. Yang paling merasakan dampak dari sistem rantai pasok ini adalah konsumen jamur, pengecer, dan produsen jamur itu sendiri. Saat produksi tidak stabil dan kualitas jamur turun, pelanggan menerima produk yang tidak konsisten. Harga naik dan pengecer pun kesulitan menjual karena jamur mudah rusak. A. Actors atau pelaksana, siapa yang menjalankan proses di lapangan, yaitu produsen jamur, pemasok serbuk kayu, pengecer, penyuluh, akademisi, pemerintah desa, dan lembaga pembiayaan. Mereka adalah pihak yang langsung melakukan kegiatan, mulai dari penyediaan bahan baku, produksi, hingga pemasaran. Masalah muncul karena koordinasi antar aktor ini belum optimal. Poin yang selanjutnya yaitu adalah T atau transformation. Perubahan apa yang ingin dicapai dari kondisi rantai pasok yang tidak stabil menjadi rantai pasok yang lebih terintegrasi, stabil, dan efisien. Saat ini bahan baku sering habis, produksi tidak konsisten, dan pemasaran belum efektif. Transformasi yang diharapkan adalah bahan baku terjamin, produksi stabil, dan minim kontaminasi, sehingga pemasaran lancar tanpa banyak kerugian. Poin yang selanjutnya yaitu adalah W atau world view, sudut pandang atau alasan pentingnya masalah. Mengapa transformasi ini penting? Karena jamur tiram ini sangat mudah rusak, sehingga seluruh sistem harus stabil dari hulu hingga hilir. Untuk menjaga kualitas dan pendapatan produsen, jika salah satu bagian terganggu saja ya, misalnya bahan baku atau distribusi, maka seluruh sistem ikut bermasalah. Hal ini berdampak langsung pada ekonomi produsen di desa-desa. Selanjutnya, poin O atau owners, pemilik wewenang. Lalu siapa yang bisa mengubah atau menghentikan sistem? Jawabannya adalah
produsen jamur, pemasok bahan baku, lembaga pembiayaan, serta pemerintah. Mereka punya kendali untuk mengatur harga, menentukan standar bahan baku, memberikan modal, hingga menyusun aturan pendukung. Jika mereka tidak berperan aktif, sistem tidak akan berubah. Poin yang selanjutnya adalah poin E atau environmental constraints atau kendala lingkungan. Batasan yang tidak bisa dikontrol itu apa saja? Yang pertama adalah cuaca atau kelembaban yang tidak stabil. Selanjutnya adalah sifat jamur yang mudah rusak, kenaikan harga bahan baku, risiko kontaminasi, dan minimnya dukungan pembiayaan. Faktor-faktor ini sulit dikendalikan oleh produsen, sehingga mereka membutuhkan teknologi, dukungan kebijakan, dan koordinasi antar aktor agar mampu beradaptasi. Dari analisis Ketu ini terlihat bahwa permasalahan rantai pasok jamur tiram di Desa Payakabung ini bukan hanya soal produksi, tetapi menyangkut seluruh aktor dan hubungan antar aktor. Transformasi menuju sistem yang stabil dan terintegrasi sangatlah penting, agar kualitas jamur terjaga, pemasaran lebih efisien, pendapatan petani dan produsen meningkat. Setelah melihat permasalahan dan menganalisis kaitan antar aktor melalui Ketu ini, saya menyusun strategi solusi yang digambarkan dalam mind map berikut ini. Solusi ini berfokus pada penguatan sistem dari hulu ke hilir, yang dimana mencakup keseluruhan dari usaha tani. Poin yang pertama, yaitu adalah penguatan kapasitas produsen, mencakup pelatihan budidaya dan manajemen usaha, pendampingan rutin oleh penyuluh, penguatan manajemen risiko, dan kontrol kualitas. Tujuannya adalah agar produsen mampu menghasilkan baglok jamur tiram yang berkualitas secara konsisten. Poin yang kedua adalah diversifikasi dan kerjasama dengan supplier bahan baku. Produsen dianjurkan memiliki lebih dari satu pemasok untuk mengurangi ketergantungan. Selanjutnya juga dibangun kemitraan agar kualitas dan kuantitas pasokan lebih terjamin. Tujuannya agar bahan baku lebih stabil dan risiko keterlambatan berkurang. Yang ketiga adalah optimalisasi teknologi pertanian, yaitu adalah meningkatkan kesadaran teknologi. Yang kedua, pemahaman teknologi dan adopsi teknologi pada proses produksi. Selanjutnya adalah teknologi membantu efisiensi dan mengurangi risiko kontaminasi. Contohnya adalah alat steril yang lebih baik, kontrol kelembaban, atau sistem monitoring suhu. Poin yang selanjutnya yaitu adalah peran pemerintah yang memberikan pendampingan dan kebijakan strategis, menyediakan insentif atau dukungan teknologi bagi UMKM jamur tiram, memastikan regulasi terkait bahan baku lebih jelas, sehingga menciptakan ekosistem produksi yang lebih aman dan stabil. Poin yang selanjutnya yaitu adalah keterlibatan akademisi dan lembaga riset untuk melakukan penelitian. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kualitas baglok dan ketahanan jamur, melakukan inovasi, teknologi yang bisa langsung diterapkan oleh produsen, menjadi kerjasama juga riset praktik sehingga hasil riset masuk ke lapangan. Selanjutnya, poin yang selanjutnya itu adalah dukungan modal dari lembaga pembiayaan, yaitu memberikan bantuan permodalan atau skema pembiayaan khusus agar produsen tidak terbebani oleh modal pribadi. Selanjutnya juga yaitu mengurangi risiko produsen yang harus membeli bahan sendiri. Poin yang selanjutnya yaitu adalah solusi untuk pemasaran dan distribusi. Yang pertama adalah penerapan cold handling agar jamur tidak cepat rusak. Selanjutnya adalah penguatan komunikasi dan koordinasi antara produsen, pengecer, serta perbaikan manajemen usaha di tingkat pedagang. Oke, jadi dapat disimpulkan bahwa permasalahan rantai pasok jamur tiram di Desa Payakabung terjadi karena bahan baku yang tidak stabil, produksi yang mudah terganggu oleh cuaca dan kontaminasi, serta pemasaran yang belum efisien. Akibatnya, kualitas jamur yang mudah rusak ini menjadi lebih rentan. Selain itu juga, hubungan antar aktor mulai dari pemasok, produsen, pengecer, penyuluh, pemerintah, akademisi, hingga lembaga pembiayaan belum berjalan optimal, sehingga sistem menjadi tidak terintegrasi. Melalui analisis CATWO atau CATWOE dan pemetaan solusi, terlihat bahwa perbaikan dapat dilakukan dengan memperkuat kapasitas produsen, meningkatkan adopsi teknologi, memperbaiki kemitraan dengan pemasok, membuka akses pembiayaan, serta memperkuat dukungan pemerintah dan riset. Jika seluruh pihak dapat bekerja sama, sistem rantai pasok ini akan menjadi lebih stabil dan efisien, dan mampu meningkatkan kualitas produk, serta pendapatan pelaku usaha jamur tiram yang semakin meningkat. Oke, mungkin sekian pemaparan dari saya, dicukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.